Di kesempatan video kali ini saya akan berbagi cara membuat pupuk bahan dasar daun gamal lalu dikombinasikan menggunakan beberapa bahan, dan inilah hasil pembuatannya menggunakan paduan beberapa bahan. Saya pun sampai merinding melihat hasilnya setelah disiram menggunakan pupuk yang akan saya buat sekarang ini, yaitu pupuk bahan dasar daun gamal lalu dikombinasikan menggunakan beberapa bahan yang lainnya. Dan kegunaannya itu bisa untuk beberapa tanaman ya teman-teman, semua jenis tanaman juga bisa, seperti tanaman cabai, tanaman tomat, mentimun, sayur-sayuran, agar pertumbuhannya sehat, tumbuh subur, hijau rimbun, dan berbuah lebat. Nah, agar tidak penasaran menggunakan bahan apa saja yang saya akan padukan, mari simak videonya sampai selesai. Berikut cara dan langkah-langkahnya. Nah, untuk bahan-bahan campuran bahan berikutnya menopang bahan utamanya nanti ya teman-teman, ada buah kemiri yang saya akan gunakan, banyaknya sekitar 7 biji ya teman-teman. Di warung-warung banyak dari buah kemiri ini. Untuk mendapatkannya murah meriah, harganya cuma 2.000 perak rupiah, sama berserta MSG atau yang sering disebut mecin ya teman-teman, berukuran 30 gram, bungkus kecil seperti ini, harganya juga sama 2.000 perak rupiah. Kita racik dijadikan pupuk ya teman-teman. Untuk menopang bahan utamanya yaitu daun gamal, lalu saya akan proses kedua bahan ini terlebih dahulu, lalu akan saya kombinasikan lagi menggunakan bahan berikutnya. Untuk cara langkah-langkahnya, persiapkan terlebih dahulu alat penumbuk ya teman-teman. Kalau di tempat saya ini namanya jublak batu, lompang batu ya, untuk menumbuk atau menghaluskan dari ke-7 biji buah kemiri, ditumbuk terlebih dahulu seperti ini. Nah, alangkah baiknya bagi teman-teman yang mempunyai alat penghalus seperti blender, boleh menggunakan alat seperti itu ya teman-teman, lebih enak, lebih cepat untuk cara memprosesnya. Cara menghaluskannya seperti ini, beda dengan cara menggunakan manual seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah selesai kita sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman kedua bahan ini. Kalau sudah selesai ditumbuk dihaluskan, kita lanjut ke langkah berikutnya, mempersiapkan bahan utamanya yaitu daun gamal ya teman-teman. Daun gamal ini banyak di lahan perkebunan atau di pagar-pagar ya. Daun gamal ini tidak usah beli, banyak kalau di tempat saya. Nah, jika kesulitan mendapatkan daun gamal, boleh menggantikannya dengan bahan yang lain seperti buah pace, buah mengkudu ya teman-teman. Daun kelor atau jarak kosta tuh bagus ya. Selain daun gamal ini tidak perlu banyak ya teman-teman yang digunakannya, cukup 1 genggam saja seperti ini. Ini cara pembuatan berskala kecil saja yang saya akan sampaikan. Ini pengalaman saya yang pernah saya coba membuat pupuk dari bahan dasar daun gamal seperti ini ya teman-teman. Dipisahkan terlebih dahulu daunnya dari rantingnya. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, langkah berikutnya cara saya di sini akan mencacah terlebih dahulu kecil-kecil ya teman-teman, agar mempermudah waktu memproses tahap berikutnya. Kita persiapkan terlebih dahulu talenan ya teman-teman kalau di tempat saya ini ya, untuk mencacahnya. Sekali lagi saya ulangi, bagi teman-teman jika kesusahan mendapatkan daun gamal, boleh menggantikannya dengan bahan yang lain seperti buah pace, daun kelor, dan daun jarak kosta. Dan untuk cara menggunakannya nanti ini untuk disiramkan atau dikocorkan ke bagian akar ya teman-teman, tanaman yang mau kita pupuk, bukan untuk dispraykan melainkan untuk disiramkan, dikocorkan ke bagian akar, bagian tanah ya. Selain bahan-bahan yang digunakannya itu bahan-bahan organik alami, tapi kekuatan dan keberhasilannya tidak kalah mampu bersaing dengan pupuk-pupuk mahal ya teman-teman, pupuk produk pabrikan. Tanaman tumbuh subur, hijau rimbun, pertumbuhan cepat, dan berbuah lebat, berbuah banyak, walaupun bahan-bahan organik yang digunakan ya teman-teman. Tapi dengan cara dikombinasikan menggunakan beberapa bahan seperti ini, cara pembuatannya, pupuknya, kekuatannya itu saling melengkapi, kekuatannya lebih tajam, lebih kuat ya teman-teman. Oke, persiapkan wadah ya teman-teman berukuran 5 liter, dikarenakan akan saya racik itu berukuran 5 liter berskala kecil. Tapi jangan khawatir,
Walaupun berskala kecil 5 liter ini nantinya boleh disandingkan berserta air bersih lagi waktu cara penyempurannya siap digunakan ya teman-teman. 1:10, 1 liter racikan pupuk yang dibuat ini disandingkan dengan air biasa, air bersih 10 liter. Oke, tinggal dimasukkan bahan-bahan yang akan digunakan ya teman-teman ke dalam wadah yang sudah disiapkan seperti ini. Tumbukan 7 buah kemiri beserta MSG merek Sasa yang digunakan ya teman-teman. Boleh menggunakan merek apa saja, yang penting MSG yang digunakannya. Mecin atau MSG ini sangat baik ya teman-teman untuk tanaman, selain menyuburkan, menguatkan batang beserta akar, menumbuhkan pucuk yang baru sehingga tanaman itu tumbuh subur, sehat, hijau rimbun, juga mempercepat merangsang tubuhnya bunga agar tanaman cepat berbuah lebat, berbuah banyak ya teman-teman. Nah, kalau dari buah kemirinya itu mengandung kalsium ya teman-teman, nantinya mencegah kerontokan pada bunga dan buah, selain juga untuk menyuburkan dari buah kemiri tersebut ya teman-teman kegunaannya. Dan kalau untuk daun gamal mempunyai unsur kandungan kadar NPK ya teman-teman, untuk menyuburkan juga untuk melebatkan buah. Nah, ketiga bahan ini saling melengkapi kekuatannya apabila dikombinasikan menjadi satu seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk caranya yang sudah dicincang dari daun gamalnya kita tumbuk terlebih dahulu, dihaluskan lagi ya teman-teman. Resiko menggunakan cara manual ya seperti ini ya teman-teman, beda menggunakan alat penghalus, alat modern seperti blender. Alat sekarang ini lebih cepat, lebih enak cara pembuatannya. Tapi tidak apa-apa, yang penting hasilnya sama, jos, bagus ya teman-teman. Mohon dukungannya bagi teman-teman yang sering menonton channel saya ini atau juga yang baru menemukan channel saya ini, agar saya lebih semangat lagi menyampaikan video-video tentang pertanian, agar saya mempunyai alat penghalus untuk cara menyampaikan pupuk seperti ini, agar punya alat blender ya teman-teman. Mohon dukungannya. Oke, sekiranya sudah halus seperti ini, kita lanjut ke langkah berikutnya ya teman-teman. Jadi kita memerlukan air ya teman-teman untuk melarutkan bahan-bahan yang akan digunakan ini. Nah, di sini saya akan melarutkannya itu menggunakan air cucian beras ya teman-teman. Saya akan memanfaatkan air cucian beras banyaknya 5 liter yang akan digunakan. Nah, prosesnya saya mendapatkan air cucian beras 5 liter ini mengumpulkan selama 3 hari ya teman-teman, lalu mendapatkan air cucian beras sebanyak ini 5 liter. Langsung saja kita padukan menjadi satu ya teman-teman dari hasil tumbukan daun gamalnya. Awas jangan sampai salah dan keliru bahan-bahan yang digunakannya ya teman-teman. Saya akan ulangi satu persatu. 7 buah kemiri ya teman-teman, lalu MSG berukuran 30 gram bungkus kecil, lalu daun gamal secukupnya ya teman-teman yang digunakannya dikarenakan skala kecil yang dibuat, dan air cucian beras ya teman-teman. Nah, lalu setelah ini saya akan menggunakan satu bahan yang terakhir untuk melengkapi bahan-bahan yang sudah diracik seperti ini ya teman-teman, agar lebih bagus, lebih top lagi ya. Nah, inilah ya teman-teman bahan yang akan saya gunakan, M4 pertanian beserta gula merah. Kegunaan gula merah ini untuk membangunkan bakteri dari dorman M4 ini ya teman-teman, dikarenakan masih fermentasi ya. Jadi kita wajib untuk membangunkan bakteri M4-nya jika mau menggunakannya. Kita buka terlebih dahulu ya teman-teman. Awas jangan sampai salah dan keliru menggunakan M4-nya untuk pertanian, bukan untuk perikanan. Cukup menggunakan 2 tutup botolnya saja ya teman-teman, seperti ini dikarenakan skala kecil yang dibuat, jangan banyak-banyak. Cukup 2 tutup botolnya saja. Nah, untuk cara membangunkan bakteri dari dormannya berbeda-beda caranya ya teman-teman. Ada menggunakan molase, tetes tebu jika ada ya teman-teman. Kalau tidak ada boleh menggunakan cara yang lain seperti gula pasir atau gula merah. Cara seperti ini cara yang saya gunakan ya teman-teman. Dan untuk mendapatkan produk M4 di toko pertanian atau di online juga banyak ya teman-teman, murah meriah harganya, tinggal dicek saja harganya. Oke, kita iris-iris kecil terlebih dahulu sebelum melarutkan menjadi satu ya teman-teman, seperti ini. Dan kalau sudah selesai semua bahan dijadikan satu ya teman-teman, sebelum digunakan itu fermentasikan terlebih dahulu ya.
Fermentasikan selama 20 hari atau 2 minggu menggunakan wadah yang ada tutupnya. Boleh menggunakan wadah apa saja ya teman-teman, cara masing-masing yang digunakannya, yang penting wadahnya itu ada tutupnya saja, seperti ember, falcon, atau botol air mineral bekas. Lalu simpan di tempat yang teduh selama tahap fermentasi selama 20 hari atau 2 minggu ya teman-teman. Untuk perbandingan cara menggunakannya atau cara menyampurkannya itu 1:10 1 liter racikan pupuk ini disandingkan berserta air 10 liter ya teman-teman. Jadi lebih banyak ya, walaupun ukurannya 5 liter ini bisa disandingkan lebih banyak lagi ya teman-teman. Untuk cara menggunakannya itu pengocorannya disesuaikan saja secukupnya ya teman-teman, yang penting dengan rutin saja. Cara menggunakannya seminggu sekali atau 10 hari sekali. Sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.